Hai, perkenalkan nama saya Nurhani Mamaidi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembangkit sinar X. Pada akhir tahun 1895, Wilhelm Conrad Roentgen, seorang profesor fisika yang berasal dari Jerman, melakukan penelitian tabung sinar katoda. Wilhelm berpikir pasti ada jenis radiasi baru yang belum diketahui terjadi di dalam tabung sinar katoda. Radiasi ini disebut sinar X, yang dimaksudkan adalah radiasi yang belum diketahui. Wilhelm menerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1914 untuk penemuan difraksi sinar X pada kristal. Difraksi sinar X merupakan salah satu metode karakterisasi standar yang digunakan untuk mengidentifikasi fase-fase yang ada pada sebuah material. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik transversal dengan daerah panjang gelombang 0,1 sampai 1000 Armstrong yang terdiri dari partikel tidak bermuatan. Pada saat berkas sinar X diradiasikan pada sebuah atom, maka berkas tersebut akan diserap atau dihamburkan oleh atom. Peristiwa inilah yang pada akhirnya dapat menginformasikan fase-fase yang ada pada sebuah material. Analisis material dengan metode difraksi sinar X didasarkan pada keberadaan struktur kristal dalam material tersebut. Struktur kristal memiliki bidang bentuk oleh atom-atom yang tersusun secara teratur. Berkas sinar X yang mengenai bidang kristal tertentu akan dihamburkan. Sudut difraksi yang dihasilkan dapat menentukan struktur kristal dan jarak antara bidang kristal difraksi berdasarkan hukum Bragg. Sinar X dihasilkan dari penembakan target atau logam anoda oleh elektron berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabung sinar X. Tabung sinar X tersebut terdiri atas 4 komponen utama, yakni filamen atau katoda yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembebas hambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan listrik. Untuk dapat menghasilkan sinar X dengan baik, maka logam yang digunakan sebagai target harus memiliki titik lele tinggi dengan nomor atom yang tinggi agar tumbukan lebih efektif. Logam yang biasa digunakan sebagai target atau anoda adalah Cu atau tembaga, Cr atau krom, Fe atau besi, Co atau kobalt, Mo atau molibden, dan Ag atau perak. Skema tabung sinar X. Bila filamen dialiri arus dan memanaskan logam katoda sampai suhu yang sangat tinggi, maka elektron-elektron pada katoda akan mendapat energi yang cukup untuk melampaui energi ikatnya untuk terlepas. Elektron yang terlepas akan dipercepat menuju anoda karena adanya beda potensial yang cukup tinggi dipasang antara katoda dan anoda. Elektron-elektron dengan kecepatan yang tinggi menumbuk anoda yang terbuat dari atom logam berat. Seolah-olah elektron bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba diperlambat agar terhenti. Dalam keadaan diperlambat, elektron melepaskan energinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang disebut sinar X. Hukum Bragg menyatakan bahwa seberkas sinar X yang mengenai suatu kristal, maka berkas ini akan didifraksi oleh bidang atom dalam kristal tersebut. Syarat terjadinya difraksi ini bergantung pada panjang gelombang sinar X atau lambda, jarak antar bidang atom atau D, dan sudut berkas datang atau theta. Berikut adalah gambar model hamburan dengan memandang kristal sebagai kumpulan bidang-bidang kristal. Agar terjadi interferensi maksimum, maka beda jalan yang ditempuh oleh berkas-berkas sinar adalah
kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Beda jalan sama dengan N dikali lambda. Nilai N 1, 2, 3, dan seterusnya. Beda jalan antara berkas 1 dan 2 dalam gambar adalah 2D HKL sin theta sama dengan N dikali lambda. Dengan N sama dengan orde 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda sama dengan panjang gelombang sinar X. D sama dengan jarak antar bidang atom dan theta merupakan sudut berkas datang.